Presiden memastikan gaji PNS, anggota TNI Polri naik, itu uang pensiun PNS juga naik. Kepastian kenaikan disampaikan Presiden dan nota keuangan di DPR. Sore ini kita akan mengulasnya dengan peneliti senior Indef, Profesor Didi Rahbini. Selamat sore Prof. Didi. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Didi, Presiden akan menaikkan gaji PNS, uang pensiun. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil? Pertama, tidak apa-apa ya. Saya yakin Ibu Sri Mulyani sudah menghitung ya. Tetapi untuk bertanya apakah pegawai itu bisa produktif atau tidak, jawabannya tidak. Ini penyesuaian saja sebab pegawai negeri itu sudah salah sejak awal. Jadi rekrutmen guru, pegawai negeri itu rekrutmen paling primitif. Tidak ada standar di masa-masa lalu itu. Dan guru-guru di waktu lalu itu 20-30 tahun yang lalu itu buruk sekali, kualitasnya rendah sehingga kualitas murid-muridnya juga rendah sehingga IQ orang-orang Indonesia itu juga rendah ya, setara dengan Afrika. Itu problem yang dihadapi oleh birokrasi pegawai negeri kita ya. Memang ada 1-2 tapi terbatas seperti Kementerian Luar Negeri pusat itu rekrutmennya itu sangat selektif ya. Bank Indonesia, tapi secara umum jutaan yang lain itu kualitasnya rendah ya, dan bahkan sisa-sisa dari tenaga kerja yang sudah masuk secara profesional di tempat-tempat dunia usaha, perbankan dan lain-lain. Itu problem yang kita hadapi. Bandingkan dengan Singapura ya bumi dengan langit. Nah ini perlu reformasi, ya, perbaikan-perbaikan secara bertahap. Oke, jadi apakah akan membuat ataupun menggenjot produktivitas ASN menurut Prof. Didi itu tidak akan terjadi ya? Jawabnya tidak. Ini sudah penyakit lama, diberi kenaikan 8% tidak. Oke. Jawabnya tidak. Bahkan yang naik ratusan persen seperti bea cukai dengan pajak, itu kan busuk di belakangnya. Sudah eselon atasnya 100 juta, itu hampir 100 juta gajinya. Tapi korupsinya nomor 1 itu kalau dilombakan. Ya, bea cukai yang diungkap oleh Prof. Mahfud MD itu. Ya. Dengan pajak. Itu sejak dulu ya. Saya masih kecil itu tahu pegawai pajak itu. Waduh kok sama dengan bupati rumahnya ini. Nah itu korupsi itu memang merajalela ya di pegawai negeri dan belum disentuh kecuali gajinya dinaikkan di Kementerian Keuangan, tapi kualitasnya korupsinya tetap saja. Prof. Didi, jadi alasan pemerintah ataupun alasan Presiden menaikkan gaji PNS demi menjaga agar pelaksanaan reformasi birokrasi itu alasannya nggak cukup kuat politik. Ya? Enggak ada. Ini politik saja. Ini politik yang dibungkus. Kalau mau sebenarnya secara profesional ya, produktivitas ini rumus sunatullah teori. Produktivitas harus lebih besar daripada gaji upah. Pegawai negeri itu tidak produktif. Mungkin gajinya rendah, produktivitasnya lebih rendah lagi. Jadi memang diperlukan pimpinan-pimpinan yang kreatif ya, seperti Surabaya, mungkin Banyuwangi dan beberapa tempat lain ya, dan itu dilakukan secara terdesentralisasi, secara pusat tidak bisa. Nah, secara desentralisasi itu sudah mulai dilakukan kementerian-kementerian khusus yang tidak punya perwakilan daerah. Kementerian Luar Negeri itu seleksinya bagus, BI juga cukup bagus, beberapa itu bagus ya. Nah ini nggak bisa secara massal, ini kan hiburan politik doang. Alasan politik itu apa maksudnya? Alasan politik yang dibungkus itu apa Prof. Didi maksudnya? Untuk apa kemudian? Ya nggak ada dong. Ya nggak ada orang. Ini penyesuaian saja, bukan kenaikan gaji. Ini penyesuaian bahwa terlalu rendah, dinaikkan secara bertahap, diperbaiki kualitasnya. Oke. Apakah dengan ya, seperti saya dapat pensiun di DPR itu 3 juta, ya sudah saya terima. Baik. Perbaiki saja BPJS-nya, transportasi umumnya dan lain-lain. Prof. Didi, apakah kemudian dengan menaikkan gaji PNS sebanyak 8% ini dapat menyederhanakan ataupun membuat reformasi birokrasi dan juga menekan praktik-praktik korupsi di pemerintahan? Tidak. Jangan kaitkan kenaikan 8% ini
dengan efisiensi birokrasi dan lain-lain, itu yang naik ratusan persen di Kementerian Keuangan sendiri. Jadi nggak ada kaitannya ya? Itu paling buruk, nggak ada kaitan. Ini politik aja, udah bacanya itu politik. Oke. Nggak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa. Ini penyesuaian kan. Kan yang jadi pegawai negeri itu kan masyarakat Indonesia. Ini anggap aja subsidi. Ya. Subsidi, dianggap aja subsidi. Subsidi kan tidak mengharapkan apa-apa, tetapi secara bersamaan di daerah-daerah tertentu yang pemimpinnya bagus, itu sudah memulai, dan saya kira harus dimulai dari guru. Seperti di Jakarta, gaji guru itu lebih besar dari dosen. Bahkan lebih besar dari gaji saya sebelum saya profesor. Baik. Guru SD gitu. Okay. Prof Didi, kenaikan gaji PNS dan uang pensiun PNS ini meskipun nggak apa-apa ya tadi menurut Prof Didi, akan membebani utang pemerintah nggak? Ya, utangnya udah banyak. Utangnya sudah banyak, tapi dianggap pemerintah persentasenya masih kalah sama Jepang. Oke. Iya dong, bukan apple to apple, karena Jepang itu bunganya 0,2%, kita 4%. Kalau Jepang punya utang 7.000 triliun, dia bayarnya 34 triliun bunganya, kita 400 triliun, kan beda dong. Ya enggak. Jadi beban utangnya pasti banyak, dan infrastruktur Pak Jokowi kenceng sekali. Itu kan utang, bukan dari APBN. APBN-nya mencuri-curi dalam tanda kutip dari PMN, tapi tidak akan besar gitu. Akhirnya waskita karya itu jadi highly leverage firm. Terakhir, Prof Didi, apakah kemudian tidak lebih baik jika ini dananya untuk kenaikan PNS dan juga uang pensiun PNS ini dialokasikan untuk kebutuhan pemerintah yang lebih mendesak, seperti penyaluran bansos, kemudian pemerataan ekonomi di wilayah terpencil? Anda sepakat nggak dengan itu? Bansosnya sudah. Tadi saya hadir di dalam pidato kenegaraan untuk subsidi raskin dan segala macam itu, kartu Indonesia Pintar 3.000 triliun. Itu kalau duit 1.000 udah dijejer sampai ke bulan. Nggak jadi apa-apa, memang tidak produktif subsidi. Yang kritik-kritik itu kan kelas menengah kayak Rifana, kayak kita. Baik, jadi sebaiknya tidak usah dialokasikan atau gimana? Nggak apa-apa. Saya menganggap tidak apa-apa. Ya. Oke. Tetapi secara bersamaan nanti, ya daerah-daerah mengupayakan agar pegawai negeri itu produktif. Ya, saya aja anggota parlemen dulu mengurus IMB sudah dipersulit ya. Tapi sekarang perbaikan sudah terjadi, seperti DKI online saja. Ya. Juga seperti bikin paspor sudah online, sudah mulai bagus. Beberapa bagus dan pelan-pelan, dan tapi saya menghubungkan Rifana dengan produktivitas, dengan efisiensi. Nah, itu bumi dengan langit, udahlah ini tambahan saja ya. Tapi saya yakin Ibu Sri Mulyani itu sudah menghitung ya masalah ini. Baik, terima kasih peneliti senior Indef Profesor Didi Rabini atas analisisnya yang sangat tajam ya, bahwa ini ada alasan politis di tadi kita tentunya masih menunggu seperti apa skema uang pensiunan ASN yang baru ini. Nah, kalau skema yang lama seperti apa sih sebenarnya pemirsa? Bayaran uang pensiunan ASN saat ini tentunya menggunakan skema Pay as you go. Dananya dari hasil iuran sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen. Kemudian ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri juga serupa, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk belanja pensiun ASN. Jumlahnya di 2018 lalu saja ini mencapai 90,82 triliun rupiah. Angka ini meningkat setiap tahun hingga mencapai 112 triliun rupiah. Itu juga ada semacam proteksi nih ya yang diberikan kepada para pegawai, itu berkenaan dengan jaminan kecelakaan dan juga jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan PNS itu ya tetap ini ya, istilahnya tetap sejahtera lah ya, baik ketika yang bersangkutan itu masih aktif maupun setelah memasuki usia pensiun. Coba next, Mas. Nah, namun kalau kita melihat ya besaran tabungan hari tua tadi ya dan juga pensiun, ya tentu kalau dilihat dari jumlahnya ini akan ada penyesuaian. Ini berdasarkan dengan iuran yang
dibayarkan masing-masing pegawai kepada Taspen ya. Jadi tadi ya untuk tabungan hari tua itu iuran yang kita bayarkan sekitar 3,25% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Sehingga nanti estimasinya ya kalau misalkan ada seorang pegawai dia lahir tahun 91 gitu ya. Terus mulai berkarir tahun berapa nih 2013 mungkin pensiun estimasi sekitar 2049 gitu ya. Nah, ini estimasi THT yang didapat ya. Ini mungkin sekitar 135 juta. Sementara untuk pensiun mungkin sekitar 5,2 juta ya. Nah, pensiunnya masih perhitungan berdasarkan berapa? Dari gaji pokok ya. Jadi memang 5 juta gitu. Ini yang akan kemungkinan didapat ya. Jadi estimasi ini berlaku dengan ya asumsi ya. Itu iuran peserta tetap di 3,25% per bulan. Nah, ini apakah mencukupi apa tidak? Nah, nanti mungkin